Pemirsa, inilah Headline News Metro TV, saya Reno Raksa. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menetapkan dan mengumumkan partai politik peserta pemilu 2024 pada hari ini. Selain itu, KPU akan melakukan pengundian nomor urut peserta pemilu 2024. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan jurnalis MGN, Sisilia Sinabariba, yang saat ini sudah berada di KPU RI. Selamat pagi, Sisil. Pukul berapa tepatnya agenda penetapan parpol peserta pemilu akan digelar hari ini? Apa saja rangkaian agendanya? Reno, nanti KPU akan menyampaikan untuk partai peserta pemilu 2024 akan ditetapkan pada malam hari sebelum dilakukannya proses pengundian nomor partai politik atau sekitar pukul 7 malam nanti akan dilakukan oleh KPU. Namun sebelum KPU nanti menetapkan siapa saja partai politik peserta pemilu, ada sejumlah tahapan yang dilakukan oleh pihak dari KPU. Kita tahu dari bulan Juni sampai bulan Desember sejumlah tahapan dilakukan dan diikuti oleh partai politik calon peserta pemilu, mulai dari pendaftaran sampai dengan tahap verifikasi. Sampai saat ini yang sudah dilewati adalah verifikasi administrasi. Dari verifikasi administrasi tersebut, 18 partai politik dinyatakan lolos, 9 diantaranya merupakan partai politik yang lolos di parlemen atau yang lolos presidensial threshold, sementara 9 partai lainnya merupakan partai politik baru dan juga partai politik yang tidak lolos ke parlemen. Nah, 9 partai politik baru dan juga tidak lolos ke parlemen inilah yang kemudian mengikuti verifikasi faktual sampai 13 Desember 2022 kemarin. Nanti pada jam 1 siang pihak dari KPU akan melakukan rekapitulasi atas verifikasi faktual yang dilakukan terhadap 9 partai politik non-parlemen dan partai politik baru ini. Barulah nanti malam pihak dari KPU akan mengumumkan siapa saja partai politik yang akan lolos dan mengikuti kontestasi pemilu pada 2024 mendatang. Namun yang pasti sudah ada 9 partai politik parlemen yang dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilu 2024. Kita akan menunggu nanti siapa saja partai politik baru dan juga partai politik non-parlemen yang dinyatakan lolos verifikasi faktual dan siap untuk mengikuti pemilu. Itu untuk penetapan partai politik peserta pemilu malam nanti. Tidak hanya itu, untuk hari ini, Reno, cukup banyak agenda yang akan digelar oleh pihak dari KPU. Selain penetapan, juga pada pagi hari ini, jam 10 pagi, KPU akan menerima perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Kami tadi melihat sudah ada Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi yang tiba di KPU. Agendanya adalah penyerahan daftar pemilih pemilu potensial atau daftar pemilih potensial pemilu DP4. Daftar ini adalah daftar pemilih yang nantinya akan diberikan oleh pihak Kemendagri yang sudah diverifikasi oleh Kemendagri dari seluruh Indonesia dan juga luar negeri. Dan nanti pihak dari KPU akan melakukan sinkronisasi dari data pemilih ini yang diserahkan oleh Kemendagri dengan daftar pemilih tetap yang dimiliki oleh KPU pada pemilu 2019 yang lalu, sehingga akan dilakukan pencocokan oleh pihak dari KPU terhadap DP4 ini. Reno. Ya, Sisi, lalu bagaimana dengan mekanisme parpol yang telah memenuhi ambang batas dan juga parpol baru dalam pengundian nomor urut di pemilu 2024 ini? Iya, Reno, selain hari ini akan digelar penetapan partai politik dan juga penyerahan DP4, hari ini juga akan dilakukan pengundian untuk partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan. Jika menurut Perpu 1 tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, maka untuk partai politik yang sudah dinyatakan lolos di parlemen, ada 9 partai politik, mereka diberikan 2 pilihan. Yang pertama, mereka boleh menggunakan nomor urut pada pemilu sebelumnya. Kemudian yang kedua, jika mereka ingin mengundi lagi, mereka dapat melakukan pengundian kembali pada hari ini. Artinya yang akan melakukan pengundian hari ini yang pertama adalah partai politik parlemen yang hendak melakukan pengundian ulang nomor partai mereka. Kemudian yang kedua adalah partai politik non-parlemen. Dan yang ketiga adalah partai politik baru. Inilah nanti yang akan diundi oleh pihak dari KPU dan langsung akan diumumkan dan ditetapkan nomor urut untuk partai politik ini. Tidak hanya itu, akibat dari munculnya Perpu ini, implikasinya yang lain adalah pihak dari KPU dan juga Bawaslu harus segera membentuk kantor pengurus mereka di 4 DOB, daerah otonom baru di Papua, yakni Papua Selatan, kemudian Papua Utara, Papua Barat Daya, dan juga Papua Pegunungan. Inilah yang kemudian nanti akan harus segera dibentuk oleh pihak dari KPU, implikasi dari munculnya Perpu 1 tahun 2022. Reno. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba untuk informasi Anda langsung dari KPU RI.